Sebenarnya terus didorong, tetapi memang perbankan ini kan juga bisnis, ada tingkat resiko yang harus diperhatikan. Iya benar ya Mbak ini ya? Jadi pertama memang ini harus membuat ekosistem, nggak bisa parsial. Artinya betul bahwa pemerintah sudah menyiapkan berbagai macam paket-paket stimulus melalui PEN seperti yang tadi sampaikan Pak Raden juga Mbak Putri. Tetapi yang harus benar-benar dievaluasi juga bagaimana implementasi di lapangan. Jadi mulai misalnya dari paket restruk maupun relaksasi. Jadi pertama misalnya bagaimana ternyata tidak hanya perbankan yang enggan, tapi juga debitur. Mengapa? Karena namanya memang restrukturisasi, tetapi bebannya berlebih. Kan pernah diundang di TV One di IBF juga waktu itu bercerita kalau mereka mau restruk tetapi cicilannya memang lebih panjang, tapi bebannya itu lebih mencekik leher gitu kan. Nah ini juga yang harus dievaluasi, termasuk juga relaksasi gitu kan. Nah kedua bahwa berbagai penjaminan itu memang kalau kita lihat kemarin kinerja dari Askrindo maupun Jamkrindo meningkat. Bukan omset ya, kalau ini kan penjaminannya. Nah, tetapi yang meningkat itu ternyata juga lebih banyak dari program-program pemerintah. Artinya kalau dibandingkan dengan kebutuhan perluasan dari kredit memang ini belum signifikan. Nah, jadi kalau kita tarik keseluruhan dari problematika penyaluran kredit, memang betul sebagian yang disampaikan OJK tadi, Pak Wimbo ya, bahwa ada debitur-debitur jumbo yang memang masih menahan kredit. Nah, tetapi kan menahannya ini memang betul-betul karena faktor pandemi, misalnya perhotelan, perdagangan, termasuk misalnya beberapa sektor properti ini karena pandemi. Nah justru dengan kehadiran yang pertama kita bicarakan tadi dengan terobosan-terobosan pemerintah, ini diminta membuat yang namanya inovasi. Jadi kalau kita hanya mengkambing hitamkan bahwa debitur jumbo kita memang permintaan kreditnya rendah, ya berarti buat apa kehadiran dari program-program pemulihan ekonomi nasional gitu kan. Nah artinya ini juga ada persoalan di dalam perbankan kita ya. Nah yang sebelum ini kita tarik dulu persoalan perbankan. Perbankan ini memang sebelum pandemi ini sudah mengalami over likuiditas. Ya. Jadi Mbak Putri pasti di Komisi 11 tahu persis berapa dana perbankan yang tersimpan di rekening bank sentral. Itu artinya apa? Memang ini terjadi lazy banking. Kenapa lazy banking? Akibat kebijakan pemerintah sendiri. Mengapa? Yeah. Tadi yield SBN-nya jauh lebih tinggi daripada dia salurkan kredit yang penuh risiko. Nah ini kan juga persoalan yang harus diselesaikan. Nah kedua, sudah tahu bahwa banknya ini over liquidity, malah ditambah lagi dengan penempatan dana pemerintah di Himbara 30 triliun. Nah mestinya kalau memang ingin memacu bank ini menyalurkan kredit ke masyarakat, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah bagaimana mengempowering dari sisi permintaannya. Nah, permintaan memang tadi disebutkan ada dana perlindungan sosial dan sebagainya, tetapi kan dana perlindungan sosial ini kan sifatnya social safety net. Yeah. Nah, sementara untuk meningkatkan permintaan kredit perbankan, mestinya yang harus benar-benar dilakukan adalah empowering dari sisi demand-nya, terutama UMKM. Jadi penjaminan ini dilakukan baik Askrindo maupun Jamkrindo, tapi kalau bisnis UMKM-nya ini tidak jalan, banknya juga tidak akan turun untuk menyalurkan kredit. Sehingga gitu jangankan untuk bisnis, untuk beli rumah aja orang juga makin jauh mikirnya. Beli rumah pun ini persoalannya tadi juga
ketepatan dari program. Iya. Jadi yang namanya DP 0% di saat pandemi itu justru semakin menakutkan bank untuk menyalurkan kredit. Kenapa? Kalau ada DP, maka orang masih berpikir gitu kan, bahwa tidak melanjutkan kredit dia kehilangan DP. Kalau tidak ada DP, ini resiko perbankan semakin meningkat. Nah saya nggak tahu tuh pembisiknya siapa yang menelurkan insentif berupa DP 0% di saat pandemi untuk properti. Kecuali untuk non properti ya, kalau properti ini malah semakin menakutkan perbankan untuk menyalurkan kredit. Nah PPNBM mungkin malah relatif efektif, tapi untuk yang properti ya, bukan untuk yang kendaraan, ini beda mazhab, beda lagi. aliran. Nah, jadi ini yang kalau kita simpulkan sebenarnya yang harus dikoordinasikan itu program-program ini kan harus dijadikan sebuah ekosistem gitu kan. Jadi kalau pemerintah ingin mempengaruhi sebuah kebijakan itu efektif, maka harus ada pembagian tugas. Seperti kita menggiring bola itu. Jadi kalau harus ada tempatkan mana strikernya, mana yang harus bertahan, kalau enggak ini kan juga menimbulkan potensi kalau memang pemerintah hanya mengharapkan pokoknya KPI-nya kredit ini tersalur positif, bahkan mungkin seperti harapannya tumbuh 4-5% misalnya. Nah kalau enggak hati-hati potensi risiko bubble, bukan bubble mungkin NPL yang terus meningkat, ini juga resiko terhadap kesehatan sektor keuangan kita juga jauh lebih tinggi. Nah artinya memang kita tidak bisa saling hanya menyalahkan bahwa ini ada lazy banking, perbankan nggak mau menyalurkan kredit, dan juga sudah pemerintah memberikan berbagai macam insentif, stimulus dengan penjaminan dan sebagainya, kok tetap nggak jalan. Nah berarti ada miskoordinasi ataupun juga ya tadi adanya satu kerjasama yang benar-benar ini harus diefektifkan. Ada yang harus dikoordinasikan dan sebenarnya DPR punya peran untuk bisa membantu agar koordinasi dan sinergi ini bisa berjalan dengan lancar. Sejauh ini sampai mana progresnya, Kak? Iya. Kita di Komisi 11 rapat koordinasi dengan KSSK, Bu Menkyu, Gubernur BI, Ketua DKOJK dan Ketua LPS itu sangat intensif. Dari mulai masa-masa kita masih PSBB awal, kita rapat bahkan kadang sampai jam 1 pagi, rapat virtual waktu itu untuk membahas bagaimana KSSK ini bisa mempunyai pandangan yang sama terhadap apa yang terjadi pada ekonomi kita pasca pandemi ini. Dan memang ini menjadi salah satu concern utama kita, koordinasi antar kepala lembaga dan juga beserta jajaran ke bawahnya. Karena tentu berbagai kebijakan yang terus berubah, dievaluasi dengan berubahnya pola pandemi juga, adanya vaksinasi sekarang, orang-orang sudah mulai bisa beraktivitas walaupun belum secara normal dan sebagainya, itu kan harus direspon dengan bauran kebijakan yang baru dari sisi moneter, fiskal dan juga perbankannya gitu. Dan yang tadi Ibu bilang over liquidity memang menjadi salah satu concern utama kita dari pertama kali saya duduk di Komisi 11. Bahkan cita-cita kita, ini diskusi kita di antara teman-teman Komisi 11 adalah menurunkan yield dari SBN kita. Kenapa? Supaya tidak ada lagi lazy banking. Jadi kalau bisa kita lulus dari Komisi 11 di 2024 nanti yield kita bisa turun ke level seperti negara-negara lain di ASEAN. Kalau bisa 3%, 2% gitu. Cuman sudah beberapa kali juga kita menyampaikan kepada Bu Menkyu dan beliau bilang dengan berbagai faktor masih adanya korupsi dan birokrasi dan permasalahan lain di pemerintah Indonesia sehingga yield kita belum bisa turun. Tapi itu akan terus kita usahakan supaya dana masyarakat itu akhirnya bisa turun ke sektor real, tidak hanya diinvestasikan di SBN. Kalau saya tanya Mbak Brigita, lebih pilih mana, deposito yang tidak ngapa-ngapain atau investasi ke propertinya Pak Sulaiman? Pasti Ibu iya, jadi pasti semuanya ada jawab. pilihan jelas ya, resikonya rendah. Jadi pasti semua jawab juga maunya SBN gitu. Jangan-jangan dicek rekening kita satu-satu di sini isinya SBN semua. Makanya ini yang menjadi salah satu tanggung jawab kita juga di Komisi 11 dan harapannya Bu
Bu Eni dan juga Pak Sulaiman dan juga Pak Raden, kita bersama-sama membuat projection yang positif supaya semua kebijakan pemerintah yang tadi itu bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat sampai dengan ke level ke bawah. Karena kadang-kadang stigma-stigma negatif di kala pandemi ini kan justru menurunkan tingkat confidence dari mulai hoax tentang vaksin, terus masih banyaknya orang yang tidak mau divaksin. Saya dengar juga katanya di ruangan ini ada yang nggak mau divaksin tadi, dan itu kan membuat usaha pemerintah menjadi tidak jalan, sehingga nanti sektor perbankan juga semakin lama mempunyai confidence untuk menyalurkan kreditnya untuk rekan-rekan kita di dunia usaha gitu. Jadi percepatan itu terus dilakukan meskipun sebenarnya strategi lain ini sudah disiapkan dan surat edaran sudah dikeluarkan oleh OJK menghimbau agar perbankan ini bisa paling tidak melakukan apa yang diharapkan mulai dari restrukturisasi dan lain-lain, sekalipun masih belum dilaksanakan dengan baik. Dan kami pun sebenarnya juga sudah mengundang OJK untuk bisa hadir di sini sekali lagi, tetapi OJK tidak memberikan respon untuk berkenan berdiskusi bersama kita, memberikan apa yang kemudian sudah dilakukan dan sudah diupayakan agar perbankan ini bisa kemudian pro dengan pengusaha dan menurunkan persyaratan, begitu ya Pak ya. Kita akan lanjutkan diskusi kita sesaat lagi, tetaplah di Indonesia Business Forum. Sepertinya mereka kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari bank, diantaranya adalah karena jaminan. Jadi beberapa teman mungkin tidak memiliki jaminan yang kompatibel, jadi bank tidak bisa meminjamkan. Kedua, menurut saya yang paling signifikan adalah trust. Sebenarnya kalau sebelum COVID pun sebenarnya bank juga udah selektif ya Kak, soalnya kan dia kalau minjemin uang buat orang juga kan dia ngelihat dulu kan dari kayak misalnya status pekerjaannya, gajinya, jadi ya menurut aku nggak ada perubahan yang signifikan banget sih, tetap sama aja. Pengajuan kayaknya susah ya kalau pengajuan, soalnya mereka sendiri menahan orang itu buat bayar juga agak sulit juga gitu Mas. Jadi intinya kalau pembiayaan kayaknya disedat dulu gitu. Nah, dia lebih ketat karena perputaran ekonomi kita sekarang kan lagi melemah. Saya pikir dia lebih ketat di situ. Wajar untuk keadaan seperti ini. Karena kan itu untuk menstimulus si bank itu sendiri kan supaya tetap ada transaksi.